Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada seri pembelajaran mikrotik tentang pengenalan IP address dan subnetting. Kenapa Bapak ulang-ulang lagi pembelajaran yang mengenai IP address dan subnetting ini? Karena ini adalah hal yang sangat pengetahuan yang sangat mendasar yang harus kalian kuasai pada saat nanti kalian menjadi teknisi atau ahli mikrotik ya. Teknik komputer dan jaringan sebagai informasi pada kurikulum pusat keunggulan SMK itu digabung ya menjadi namanya teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke, kenapa kita penting untuk belajar subnetting? Yang pertama, tujuan dari pembelajaran subnetting ini ya supaya kalian ketahui adalah untuk menentukan nilai prefix ya, menentukan nilai prefix yang paling efektif dalam suatu jaringan. Jadi kalau dalam IP address versi 4 ya, IP 4 itu internet protokol yang versi 4 ya, itu kan 32 bit ya, sehingga dalam satu blok jaringan secara teoritis itu ada 256 komputer. Nah, kalau kita misalnya hanya punya 8 atau sampai 10 atau mungkin juga 50 PC ya, komputer, maka supaya efektif kita akan menentukan nilai prefix yang sesuai dengan jumlah komputer yang ada pada satu blok jaringan kita. Ya. Jadi tidak kalau kita mau ngirim suatu paket data ke suatu komputer dalam satu jaringan itu tidak mencari-cari ke alamat yang IP addressnya tidak terpakai ya. Jadi hanya lebih efektif ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prefix ya? Prefix sendiri itu biasanya adalah angka atau nomor yang ditulis setelah IP address. Biasanya ada tanda slash ya. Di mana di sini Bapak contohkan ada IP address 192.168.1.1/20. Nah, inilah yang disebut dengan prefix ya. Ini prefix. Jadi slash 20 ini ya, slash 20 ini adalah prefixnya. Nah, terus cara menentukan jumlah IP yang bisa dipakai dalam suatu prefix ya, tinggal ingat ya, internet protokol versi 4 itu adalah 32 bit dikurangi prefixnya ya. Nah, 20 ini dari mana nih? Dari sini ya. 20-nya ini dari sini. Jadi ini ada 12 ya. Berarti 12 bit terakhir itu dipakai untuk alamat IP address ya, 12 bit terakhir. Nah, jadi untuk jumlah IP yang dapat digunakan itu tinggal dihitung 2 pangkat 12 ya. 12-nya itu dari sini ya. 2-nya itu adalah bilangan biner ya. Ingat, sistem bilangan biner ya. Yang berbasis perpangkatan 2 ya. Hanya 0 dan 1 ya. Jadi 2 pangkat 12 adalah 4096 IP address jika prefixnya 20 ya. Jadi kalau prefixnya 20 artinya secara teoritis itu akan ada 4096 alamat komputer ya. Itu secara teoritisnya. Oke, kita lanjut. Kita contohkan aja. Di sini ada contoh soal ya. Ditentukan IP address 192.168.1.10/25 ya. Berarti ini adalah prefixnya adalah 25 ya. Nah, prefix jadi untuk menghitung total IP addressnya ini ya, adalah pertama 32 dikurangi 25 itu menjadi sama dengan 7. Nah, total IP-nya berarti 2 pangkat 7 ya. Ingat pelajaran matematika kalian di kelas 1 ya. 2 pangkat 7 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ingat 2 pangkat 7 itu artinya 2 dikalikan 2 sebanyak 7 kali ya. Berarti ini 128 ya.
Ini berarti akan ada ya, total addressnya itu adalah IP addressnya akan ada 128. Nah, karena dalam suatu jaringan komputer internet protokol versi 4 ini ada maksimal 256, maka subnet masknya ya, subnet masknya ini bisa kita cari menjadi 256 ya, ini rumusnya. Ingat, jumlah maksimal IP address versi 4 ya, internet protokol versi 4 itu dikurangi total IP-nya ya. Total IP-nya menjadi 100 adalah 128. Ini menjadi hasilnya 128. Jadi subnet masknya bisa kita tulis 255 ya, formatnya ingat 255 titik 255 titik 128. Awas ya, 128 ini bukan dari sini, tapi dari sini hasil pengurangannya ini ya. Ini. Nah, kemudian IP networknya. Ingat, IP network itu adalah selalu 0 ya, yang pertama ya, IP 0. Kemudian IP broadcastnya ya, IP broadcastnya karena apa? Ada 128 IP address ya, berarti 0 ada berapakah dari 0 sampai 128 ya. Ingat bahwa ada 128 IP address yang dimulai 20 dari 0 adalah 127. Ingat, karena kalau ditulis ini ya, kalau ditulis 128 berarti 0 sampai 128 itu ada 129 ya. Ingat, dari 0 sampai 127 itu adalah 128. Nah, ini 0 sampai 128. Ini satu blok. Nah, karena ini baru 127 ya. Ini berarti ada blok kedua ya. Ingat, ada blok kedua, yaitu setelah ini ya, 128 ya sampai 255 ya. 128 ditambah 128 ya. Ya, sampai 255. Nah, ini kalau secara kasarnya ini bisa kita anggap, jadi dengan penulisan IP address 192.168.1.10/25 ini, itu akan kita bisa membagi komputer masing-masing dua ruangan ya, di mana dalam satu ruangan terdiri dari 127 atau 128 komputer. Ini taruhlah ruangan A, ini taruhlah ruangan B. Tapi yang akan kita pakai adalah hanya satu blok aja. Nah, kita perhatikan di sini ya, 10 ya. 10. Nah, 10 itu ada di blok mana? 0 sampai 127 atau 128 sampai 255. Berarti angka 10 di sini artinya ada di blok A ya. Nah, sehingga IP networknya bisa kita tulis 192 ya, 168 kemudian 1. Nah, ini ingat yang paling awal ya, ini adalah IP networknya. Kemudian IP broadcastnya ya, 192 168 127. Nah, ingat ya, kedua IP ini ya, ini tidak akan bisa dipergunakan ya. Tidak dipergunakan untuk penamaan identifikasi network lain ya. Identifikasi PC klien ya. Nah, ini adalah dipakai untuk IP networknya ya, untuk identitas networknya. Sementara ini adalah untuk paket pengirimannya, broadcastnya ya. Jadi dua IP ya, address ini yaitu yang diawali dengan 0 dan diakhiri 127 ya, itu tidak akan bisa dipergunakan karena udah otomatis dipergunakan oleh jaringan itu sendiri. Sehingga IP range yang akan kita pergunakan pada suatu komputer range ya, atau dalam suatu komputer jaringan ya, ini hanya di atas ini 1, di bawah ini 1. Jadi 192 ya,
168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126. Nah, inilah IP range ya, yang akan kita yang bisa kita pergunakan dalam jaringan tersebut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sama ya, juga ingat total IP-nya kita tinggal hitung ya, 32 bit sistemnya, prefixnya 26 ya, sehingga hasilnya adalah berapa? Ada 6 ya. Ini artinya 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6 adalah 64 ya. Jadi nanti totalnya IP yang akan kita pergunakan secara teoritis adalah ada 64 IP address. Selanjutnya kita akan menghitung subnet mask-nya. Ya, subnet mask itu adalah 256 ya, banyaknya komputer dalam maksimal dalam satu blok dikurangi IP address, total IP-nya 64 ya, sehingga hasilnya menjadi berapa? 192 ya. Betul? 162 ya. Nah, ini ada sehingga subnet mask-nya ada di sini adalah 172.16.10.192. Nah, ini subnet mask-nya. Nah, kemudian kita bikin bloknya ya. Untuk IP network itu selalu dari 0 ya. 0 dari 0 ada 64 IP address. Ada berapa? Jadi 0 sampai 63. Nah, karena ini kita maksimalnya ada 256, maka ada blok berikutnya yaitu 64 ditambah 127. Ini 128 sampai 191. Ini 192 sampai 255. Nah, ini blok-blok yang bisa kita anggap sebagai ruangan lah. Jadi kalau dengan IP address ada /26 ya, kita bisa membagi menjadi 4 ruangan ya, di mana tiap-tiap ruangan itu memiliki 64 komputer. Secara teoritisnya begitu. Karena ya sekarang kita lihat nih, ini adalah angka 100. Angka 100 itu di mana? 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128, 191, atau dari 192 sampai 255. Ternyata angka 100 itu ada di sini. Ingat ya, IP network itu adalah IP yang terkecil, berarti kita tulis di sini 172, 16, 10. Nah, ini paling kecilnya adalah 64. Sementara IP broadcast-nya adalah 172, 16 ya, 10, 127 ya. Ingat bahwa ini adalah yang atas adalah IP network, sementara yang bawah adalah IP broadcast. Kedua IP ini tidak akan dapat dipergunakan, sehingga hanya IP range yang akan kita pergunakan itu hanya sampai ya, atau dimulai dengan di atas di atas IP network dan 1 di bawah IP broadcast. Jadi IP networknya IP range-nya adalah 172, 16, 10, di atasnya 1, 65 sampai dengan 172, 16, 10, 126 ya. Nah, inilah IP-IP yang bisa kalian pakai untuk identifikasi komputer pada satu jaringan apabila IP address-nya ditentukan 172.16.10.100/26. Nah, contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir adalah ini sama juga ya. Ya, total IP-nya
itu 32 dikurangi 28 ya, itu sama dengan 4 ya. Kemudian dihitung 2 pangkat 4 yaitu 16. Jadi kita akan mempunyai jaringan komputer sebanyak 16 per ruangan. Ingat, subnet mesh itu rumusnya 256 dikurangi total IP ya. Total IP-nya 16 ya. Sehingga jumlahnya adalah 240. Nah, berarti subnet mesh-nya adalah 10 10 10 maaf 255 255 255 255 terakhir 240. Ini subnet masknya. Tipe networknya kita bikin blok-blok per bloknya ya, dari 0 sampai 15 ya. Ini ada 16 kan, ini dari 16 tambah 16 ya 31, ini 32 ya. Kalau dilanjutkan 48 ya, 48 tambah 16 ya 64 terus ya, dan seterusnya ya, kalian teruskan. Ini berarti 31 32 sampai 47, ini sampai 63 ya. Ini berarti sampai 79 ya. Nah, kenapa Bapak stop di sini? Karena di sini angkanya udah 70 ya. Ini udah tercapai di sini. Nah, Bapak teruskan. Nah, berarti IP networknya ya bisa kita hapus dulu. Nah, IP networknya itu berarti IP networknya adalah kita tulis 10 10 10. Ini yang paling kecilnya 60 ya. Karena itu 70, ingat 70 itu antara 64 sampai dengan 79. Nah, IP per request-nya itu adalah 10 10 10 79. Nah, karena sudah dapat, bahwa ingat ya, Bapak ulangi bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak akan dipergunakan, sehingga IP range-nya ya itu dimulai dengan 10 10 10 65 ya sampai dengan 10 10 10 78. Ingat, ini di satu ya IP di atas IP network, dan ini IP 1 di bawah IP broadcast ya. Demikian pengenalan IP address sebagai dasar pembelajaran mikrotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.